Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Kali ini kembali saya akan cerita tentang COVID-19 atau Corona. Saya mungkin subjektif karena memang dari awal saya tidak terlalu percaya dengan Corona dalam sebuah pandemi, tapi dalam hal konspirasi memang dari awal saya menuduh dengan praduga tak bersalah bahwa pandemi yang ini diciptakan adalah bagian dari konspirasi besar dunia, bukan hanya Indonesia tapi dunia. Lah, terlepas subjektivitas saya memang dari awal yang sudah setahun lebih tidak terlalu percaya dengan Corona, atau sama sekali tidak percaya dengan Corona dalam arti sebuah pandemi. Kalau keberadaan Corona saya mungkin percaya, 50% saya percaya. Tapi kalau dalam konteks pandemi, ini yang saya kurang setuju. Tapi terlepas dari itu, saya juga agak kurang setuju ketika negara waktu itu terlalu cepat menerapkan undang-undang tentang penanganan COVID-19. Tapi karena itu sudah menjadi kebijakan negara, sudah menjadi undang-undang, saya sebagai warga negara yang baik juga harus taat terhadap undang-undang. Tapi yang kami pahami tentang undang-undang adalah produk manusia, yang sangat mungkin ada titik kesalahan, ada titik kekurangan, dan bisa jadi dilakukan revisi terhadap undang-undang. Artinya undang-undang sangat berbeda sekali dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalam ilahi, kalam suci, yang semuanya benar. Dengan undang-undang produk manusia yang fana, produk manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelupaan atau nisyan wal khotoh, sehingga sangat mungkin produknya pun ada kekurangan. Kembali ke masalah COVID-19, persoalan undang-undang, karena itu bagian dari produk manusia, saya ingin melakukan kritik. Saya tidak benci dengan negara, saya hormat dengan pemerintah, tapi saya ingin melakukan kritik. Apakah hal-hal yang keganjilan di antara rentetan Corona, penanganan COVID, pandemi dunia sampai kemudian ke Indonesia tidak dijadikan pelajaran untuk kita mengevaluasi apakah betul ini pandemi atau ini hanya persoalan rekayasa. Bukan di Indonesia, tapi rekayasa dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan cerita-cerita di media sosial maupun di media elektronik, di media cetak. Banyak sekali warga negara bangsa kita yang dinyatakan positif, belum keluar hasil tesnya, dan setelah meninggal ternyata bukan positif. Itu tidak hanya 1-2 kasus. Apakah itu belum cukup untuk kita berpikir secara sehat? Sebenarnya ini problemnya di mana? Problem di alat tesnya. Saya sih bukan ahli kesehatan. Problem di alat tesnya yang awal-awal kita dengar di berbagai media, termasuk pernyataan para pemegang kebijakan bahwa alat tes COVID atau rapid test ataupun antigen akurasinya tidak sampai 90%, di bawah 90%. Artinya itu juga tidak harus menjadi pegangan utama untuk menentukan angka-angka siapa-siapa yang dianggap positif dan negatif, karena akurasinya masih di bawah 90%. Itu satu. Terus selanjutnya, fakta-fakta itu, fakta yang tidak akurat, dan beberapa kasus dan banyak kasus ditemukan setelah dinyatakan positif ternyata negatif. Apa tidak cukup untuk kita melakukan evaluasi terhadap undang-undang tentang protokol kesehatan atau tentang kesehatan penanganan COVID-19?
Karena masyarakat sudah sangat dirugikan bertahun-tahun, ini sudah setahun lebih, dengan bahasa saya bertahun-tahun kita dalam kehidupan seperti ini. Terkait dengan angka akumulasi yang selalu ditambahkan tiap hari. Ini yang kemudian menjadi persoalan yang lebih berbahaya ketimbang COVID-19 itu sendiri. Misalnya COVID itu ada. COVID-19 ada, oke. Anggap saja ada dan saya percaya itu. Tapi kenapa perlakuan terhadap COVID ini berlebihan dalam arti akumulasi data yang selalu ditempelkan di setiap ruang yang ada di Indonesia. Di media sosial berkeliaran, di media elektronik muncul tiap hari. Dan data itu diakumulasi, bahkan di dunia pun diakumulasi. Hari ini 1 juta sekian pasien dinyatakan sembuh. 1 juta sekian ratus ribu sekian dinyatakan meninggal atau berapa. Data akumulasi itu ketika yang menonton itu jadi beban mental tersendiri. Dan beban mental itu dampaknya luar biasa, ketakutan. Orang yang tadinya agak sehat atau tidak terlalu sehat, ada was-was. Gejala orang takut berobat ke rumah sakit, itu juga dirasakan oleh semua warga bangsa hari ini. Sadar kesehatannya justru malah berkurang. Ketika himbauan tentang corona terus dipublikasikan, justru yang ada adalah ketakutan. Ketakutan, imunitas pasti akan menurun. Contoh seorang menteri, kapasitas seorang menteri di era siapapun, di era presiden siapapun, ketika diundang KPK sebelumnya sehat, tapi ketika dipanggil oleh KPK mendadak sakit. Karena apa? Karena ketakutan, karena pikiran. Dan hari ini fakta itu kenyataan itu dialami oleh semua warga bangsa di dunia termasuk di Indonesia. Akumulasi data yang positif, yang terpapar berapa, yang sembuh berapa, yang meninggal berapa. Angka-angka itu jadi hantu tersendiri untuk bangsa ini, untuk masyarakat kita. Sehingga cenderung orang takut berobat ke rumah sakit karena takut di-COVID-kan atau takut dianggap COVID oleh lingkungan setempat. Ini fenomena yang harus kita pelajari, jangan kemudian a priori atau kita anggap biasa saja. Ini masalah serius menurut saya sebagai warga bangsa. Kemudian problem di COVID-19 yang tidak kalah penting adalah perlakuan dan penghormatan yang berlebihan terhadap profesi kesehatan para medis yang terjun langsung di dunia COVID-19. Beliau dianggap sebagai pahlawan yang luar biasa, dramatisnya luar biasa. Padahal cerita pahlawan, kita semua orang tua juga pahlawan bagi anak-anaknya. Kita semua suami juga pahlawan bagi istrinya. Kita sebagai petani juga pahlawan untuk ketahanan pangan Indonesia. Apakah mereka minta gajian? Apakah mereka minta ada tunjangan, bonus? Petani menanam padi di tanahnya, membantu untuk ketahanan pangan Indonesia. Mereka juga pahlawan, tapi mereka apakah diperhatikan dalam konteks tunjangan? Tidak. Para nelayan kita juga pahlawan. Para TKW kita juga pahlawan devisa negara, tapi berlebihan terhadap dan berbagai bonus-bonus terhadap para medis yang terjun di dunia penanganan COVID-19. Ini tentunya akan semakin berupaya untuk terus melakukan tes dengan alat tes yang tidak terlalu akurat, dengan alat tes yang di bawah 90% akurasinya. Ini mau sampai kapan? Sampai nunggu vaksinasi selesai berapa ratus juta penduduk Indonesia. Sekarang berapa persen yang sudah divaksinasi? Yang terpapar yang sudah melakukan vaksinasi pun beberapa kasus masih
dianggap positif atau dites masih positif. Ini kan kita mau mengikuti irama ini sampai kapan? Generasi bangsa kita setahun tanpa pendidikan yang maksimal, melalui daring, bukan pendidikan yang didapat tapi game online yang didapat. Ini masalah serius. Garuda Indonesia collab, wisata collab. Negara akan berumur sampai kapan kalau persoalan ini terus di-move, terus dibesarkan oleh media. Angka kematiannya tinggi betul, karena itu diakumulasi 1 tahun. Penyakit lain pun ketika diakumulasi bertahun-tahun atau berbulan-bulan, yang sembuh dengan yang meninggal diakumulasi terus. Atau angka kecelakaan pun itu sangat tinggi. Kalau diakumulasi setiap daerah, setiap provinsi, kabupaten, kota, dan nasional diakumulasi, maka akan muncul angka sebesar itu. Maaf sekali lagi, bukan kami tidak percaya dengan negara, tapi bahwa produk negara adalah undang-undang, dan undang-undang adalah produk manusia, dan kami berharap sekali ini segera diselesaikan. Problem COVID segera diselesaikan. Bonus-bonus yang berlipat dan info isu terkait dengan klaim satu pasien COVID yang nilainya fantastis, ini juga menjadi pemicu angka itu semakin tinggi. Dan kenapa harus diakumulasi? Kalau satu kabupaten kota dalam setahun sekian orang, itu kan ketika yang baca, masyarakat akan semakin ketakutan, dan rasa takut lebih berbahaya ketimbang COVID-19. Terpenting, saya bikin konten seperti ini dengan tujuan untuk bagaimana negara ini tetap kuat, negara ini tetap bersatu, negara ini tetap kokoh. Saya hormat sama Pak Jokowi, saya hormat sama Gubernur Ganjar Pranowo, dan seluruh pimpinan-pimpinan negara yang lain. Tapi mari kita gunakan akal sehat kita untuk menyelamatkan bangsa kita, menyelamatkan generasi bangsa kita. Dunia pendidikan, dunia perekonomian, dunia kebudayaan kita, bagaimana teman-teman yang aktif di dunia kesenian hari ini harus terpuruk. Kalau artis-artis kayak Raffi Ahmad bisa memainkan media sosial, bisa bermain di dunia medsos, tapi kalau dunia kesenian lokal, dan itu kekayaan bangsa kita, terancam punah karena tidak ada ruang untuk mereka. Banyak semua sendi kehidupan, para supir, para kuli, semuanya terdampak, dan ini sudah setahun berjalan. Apakah irama WHO ini atau irama pandemi yang dimainkan dunia ini akan terus kita ikuti? Semoga segera diakhiri. Mari kita sama-sama menjaga negara kita. Abadi jaga NKRI. Saya Bas Rosadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi.